Baik, selamat sore Ibu-Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai modul pengasuhan dan pendidikan anak. Baik, dalam pertemuan ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, adapun pembelajaran ini nanti akan kita lakukan 4 sesi. Di antaranya adalah diskusi, permainan, menonton film, dan praktek di rumah. Sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian memahami perilaku anak, membantu anak sukses di sekolah, dan upaya pencegahan kekerasan anak dan perlakuan salah pada anak. Kemudian penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, Ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang baik? Baik, mungkin Ibu Lili bisa menjawab kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Agar anak kita memiliki masa depan yang lebih bagus. Terima kasih atas pendapatnya Ibu Lili. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu sikap dan perilaku orang tua. Nah, Ibu-ibu, nanti kita akan membuat kelompok kecil ya, terdiri daripada 3 orang. Nah, nanti ibu-ibu ini akan menyampaikan bagaimana hal-hal yang paling membahagiakan, 1 atau 2 hal saja, hal yang paling menyulitkan sebagai orang tua. Nah, ibu-ibu juga tidak memberi komentar apapun pada saat temannya bercerita. Nah, selanjutnya nanti ibu-ibu akan memberikan pendapat dalam kelompok besar. Mungkin Ibu Sanisah bisa memberikan pendapat bagaimana anaknya ketika di rumah, apakah dia ada hal-hal baik yang dilakukan oleh anak ibu, misalnya seperti suka membaca buku, atau suka membantu orang tua, atau mungkin suka membersihkan rumah, atau membantu saudara-saudaranya. Ya, anak saya sering membantu saya mencuci piring dan menyapu rumah. Atas tanggapannya ibu-ibu, jadi adapun dapat kita simpulkan bahwa Ibu Sanisah memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya dan membantu orang tua. Nah, jadi cara satu untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah mengingatkan hal-hal yang membahagiakan, karena hal ini dapat memperkuat kasih sayang kepada anak. Jadi kita harus mengingat apa saja kebaikan anak kita. Jadinya seperti dia itu mencuci piring, itu mungkin membahagiakan untuk dia karena dia bisa membantu orang tua. Ataupun dia itu menyapu di rumah, itu akan membersihkan lingkungan rumahnya sehingga dia itu merasa bahagia dan senang ketika melakukan itu. Begitupun orang tuanya. Orang tuanya juga akan pasti bangga melihat anaknya bisa membantu orang tua. Selanjutnya kita menuju ke langkah berikutnya ya ibu-ibu ya. Jadi orang tua diharapkan memiliki konsep diri yang positif. Jadi cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah nanti ibu-ibu saya minta untuk menyebutkan hal baik, misalnya sering menolong, rajin,
sering bercanda dan sebagainya. Nah, jadi ibu-ibu juga diharapkan memiliki maksudnya ibu-ibu diharapkan memberikan keterangan tentang pasangannya itu seperti apa, ciri-cirinya. Misalnya orangnya misalnya Ibu Lili dengan Ibu Sunisah berpasangan, nanti Ibu Lili menilai bagaimana Ibu Sunisah itu, apakah dia sering senyum, rambutnya rapi kah, atau bajunya yang bagus, atau penampilannya yang menarik. Nah, nanti ibu-ibu saya harapkan coba untuk diskusi ya. Jadi saya tunggu beberapa saat. Baik, dari diskusi yang tadi itu, bagaimana perasaan Ibu Lili ketika mendengar dari omongan Bu Sunisah bahwa ibu itu seperti yang dikatakan barusan? Saya sangat merasa terharu dan merasa senang. Baik, terima kasih atas pendapatnya ibu-ibu. Jadi saya minta nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita simpulkan dari pembelajaran tadi ya. Baik, nanti untuk sekarang ini kita akan mencoba bermain terbalik ya. Jadi kita akan kalau saya bilang ibu-ibu ikuti saya ya. Kita akan bernyanyi kepala, pundak, lutut, kaki ya. Jadi baik, ibu-ibu tangannya di atas semuanya. Baik, kepala, pundak, lutut, kaki, Lutut, kaki. kepala, kaki, pundak, lutut. Ya baik, jadi ibu-ibu mungkin itu untuk ininya ya, konsentrasinya jadi banyak yang salah. Nah, jadi apa yang kita dapat dari permainan ini adalah ibu-ibu, jadi di dalam permainan ini kita itu mendengar sambil memperagakan. Jadi apa yang kita dengar itu berbanding terbalik dengan apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu misalnya tadi saya memegang kepala, tetapi saya menyebutkan pundak. Nah, mestinya harusnya ibu-ibu memegang pundak, tetapi malah mengikuti saya yang memegang kepala. Jadi itu tandanya kita kurang berkonsentrasi. Ya ibu-ibu ya. Jadi kita harapkan ibu-ibu ini konsisten dalam mengambil tindakan ya. Baik, mungkin itu saja ibu-ibu. Terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan. Nah, jadi apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar, begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak cenderung mencontoh dan meniru perbuatan daripada perkataan orang tua. Jadi kalau kita berbuat hal yang buruk di depan anak-anak kita, itu akan mereka tiru. Walaupun kita berkata itu tidak bagus, walaupun kita sering memberikan nasihat, tapi nasihat itu tidak ada artinya ketimbang daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi ibu-ibu nanti saya harapkan bisa dipraktekkan untuk menjaga tutur kata dan perilaku, serta selalu bertindak sesuai dengan perkataan, karena anak-anak kita mencontoh kedua hal tersebut. Bagaimana? Siap ibu-ibu? Siap. Ya, terima kasih. Baik ibu-ibu, jadi sekarang kita melihat buku pintar ya. Jadi ini adalah contoh pikiran negatif. Ceroboh sekali aku,
Di mana sih kuncinya? Nah, itu adalah pikiran negatif. Kemudian pikiran positif seperti ini. Harus diingat-ingat lagi di mana tadi meletakkan kuncinya. Aku mengurus banyak hal di rumah. Tidak apa sesekali lupa meletakkan sesuatu di mana. Selanjutnya, ini pikiran negatif ya di sampingnya ya. Aduh, malu rasanya, bajuku jelek sekali. Aku harus menghindar dari mereka. Nah, positifnya seperti ini ibu-ibu. Yang penting bajuku bersih dan rapi. Daripada beli baju yang bagus dan mahal, lebih baik untuk tabungan. Baik, selanjutnya ini bersama anak ya Bu ya. Contoh pikiran negatif. Aku sering marah pada anak-anak. Tidak sabar menghadapi mereka. Pikiran positif. Aku kelelahan hari ini, makanya jadi marah-marah. Lain kali aku tidak akan begini. Aku akan minta maaf pada anakku karena sudah marah-marah tadi. Kemudian ada juga ini pikiran negatif Bu ya, sebelah kiri. Apakah aku seburuk itu? Kemudian pikiran positifnya, mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Aku tidak seburuk yang dia katakan. Aku orangnya sabar kok. Nah, jadi itu ibu-ibu. Cobalah untuk selalu mengingat hal baik yang pernah orang lain sampaikan tentang Anda. Baik, selanjutnya ibu-ibu, kita akan menonton video bagaimana caranya kita itu berpikir positif atau berpikir negatif. Di dalam video ini nanti akan diterangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan menonton video yang menerangkan bagaimana pikiran positif dan pikiran negatif. Jadi dari video ini nanti bisa kita lihat perbedaan pikiran positif dan pikiran negatif. Ya, kita mulai. Bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Ya, itu dia tadi ibu ya. Ya, jadi ini dia ini adalah contohnya Ibu Lili ya. Dia mengatakan seperti ini. Duh, bagaimana ini ya, sudah tanggal segini dan diberi upah oleh mandor. Ya, jadi itu tadi ini adalah percakapan di dalam hatinya Ibu Lili dan di dalam hatinya si Agus ya. Jadi Ibu Lili dan adik Agus ini dia sama-sama memiliki pikiran yang negatif. Ya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana video yang positif ya ibu-ibu ya. Jadi tadi adalah video negatif, ini adalah yang positifnya. Kita okekan dulu nih. Ya.
kaget ya, Nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap, Nak. Berikan kepada Kak Agus. Terima kasih, Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Ya, itu dia ibu-ibu ya. Jadi itu adalah pikiran positif. Ya, baik ibu-ibu, dari video di atas saya ingin menanyakan kepada Ibu Munaroh, bagaimana pendapat Ibu mengenai video yang tadi? Silakan Bu. Bagaimana Ibu Lili dalam menyikapi emosinya? Ketika dia marah, dia akan terus berpikiran negatif. Tapi ketika dia sabar, dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Munaroh. Ya, terima kasih atas tepuk tangannya. Jadi itu ya ibu-ibu ya. Jadi dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa menjadi orang tua yang baik itu tidak ditentukan dari uang yang kita miliki, tetapi kita dapat menjadi orang tua yang baik dengan mengendalikan emosi yang kita miliki. Kemudian dengan menjadi orang yang baik, kita mestinya bersikap, berperilaku, bertutur kata dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi itu ya ibu-ibu ya yang dapat kita simpulkan hari ini di dalam sesi pembelajaran kali ini. Semoga nanti ini dapat kita terapkan bersama-sama. Ya, baik. Jadi itu ya ibu-ibu ya. Jadi bisa mungkin ditangkap oleh ibu-ibu tentang pembelajaran pengasuhan dan pendidikan anak ini di modul 1. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas modul yang sesi kedua. Jadi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Saya harapkan dengan pertemuan ini kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Dan kita bisa mengajarkan kepada anak kita untuk selalu berpikiran positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.